Ilmu tidak hanya ditandai dengan memiliki ijazah yang banyak, tapi ia ditandai dengan perubahan dalam sikap dan juga pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Happy awal bulan, Masya Allah tabarakallah. Siapa tim gajian tanggal 1 yang sepertinya akan merona-rona ya, yang dompetnya akan dikelilingi oleh habitat berwarna biru dan juga berwarna merah. Kayaknya di tanggal-tanggal kayak gini tuh bakal susah nyari recehan ya. Tapi jangan khawatir ya, sesusah apapun recehan akan tetap terpecah pas kita udah belanja di pagi hari. Nah, ini adalah kegiatan di pagi hari. Bun Ai mau rapi-rapi dulu aja. Entah kenapa nih 1 bulan belakangan kayaknya imunitas keluarganya Bun Ai ini lagi menurun. Bun Ai pribadi aja suaranya masih bindeng, padahal udah minum obat ya hampir 2 mingguan. Tapi qadarullah Allah belum kasih sehat ya teman-teman. Kan katanya kalau sakit itu akan diambil 3 hal. Yang pertama senyum cantiknya, yang kedua nafsu makannya, yang ketiga dosa-dosanya. Dan ketika sehat nanti akan dikembalikan sama Allah senyum cerianya, nafsu makannya, tapi tidak dikembalikan dosa-dosanya. Maka bismillah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Nah, untuk pagi hari seperti biasa, ini Abang Rafa sama Bang Bima lagi pakai baju batik. Karena pas banget hari ini adalah Hari Membatik Nasional. Nah, Bun Ai mau sharing gimana sih kalau awal bulan. Biasanya kalau habis gajian itu Bun Ai benar-benar ngerinci dulu apa yang habis. Pengalaman dulu, pengalaman waktu Bun Ai awal nikah, itu kita kayak banyak banget stok barang yang sebenarnya padahal masih ada tuh di dalam rumah. Jadi buat teman-teman yang hari ini ngerasa kok aku boros banget ya, kok aku gak bisa nabung, yuk kembali lagi. Apakah kita menabung itu karena kita takut kurang atau kita memang membenci keborosan? Jadi Bun Ai sarankan untuk lebih happy lagi, menyemangati jiwa hematnya, menyemangati jiwa menabungnya, lebih baik kita rubah mindsetnya dulu. Kalau kita merasa mengatur uang itu karena kita takut kurang, itu kita benar-benar terjadinya akan kurang teman-teman. Tapi kalau kita ngerasa ngatur uang itu karena memang kita benci boros, maka yang terjadi kita akan menghindari sifat-sifat boros. Nah, itu Abang Rafa lagi bercanda sama adiknya, terus nggak lama Bun Ai nyuruh dia untuk beresin handuk bekas dia mandi ya. Oke, jadi kembali lagi kegiatan awal bulan adalah yang pertama itu mengevaluasi seluruh anggaran teman-teman. Dimana kalau dulu waktu awal-awal nih nikah, Bun Ai juga suka kok yang namanya membeli sesuatu yang padahal masih ada stoknya. Jadi sekarang itu Bun Ai lebih kayak beli sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang paling penting lagi adalah kita memahami kepribadian. Karena Jujur Bun Ai kan emang tipikalnya koleris ya teman-teman. Jadi kalau membeli sesuatu itu kayaknya kalau dikit kayak kurang gitu. Sama, baik masak juga sama. Kalau sedikit kayak kurang. Nah, siapa nih yang sama kayak Bun Ai? Coba sharing di kolom komentar ya. Nah, ini lanjut Bun Ai mau beres-beres untuk apa nih? Area wastafel bukan juga, tapi ini biasanya untuk naruh sesuatu yang sering dipakai. Entah minyak wangi, masker, atau misalnya minyak telon. Ini biasa ya, baby Agni lagi goyang-goyangin tripod. Nah, ini Bun Ai lagi lap-lap untuk area kacanya supaya jauh lebih jernih, lebih bersih. Ya, sama seperti kita membutuhkan pantulan diri untuk lihat kekurangan dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita berfokus pada kekurangan orang lain sementara kita sendiri nggak pernah discuss kira-kira kita tuh butuh ditambah skillnya di bidang apa ya. Kita bahagianya lewat jalan apa ya. Nah, itu yang harus kadang-kadang teman-teman harus punya waktu untuk berdiskusi sama diri sendiri, menentukan kebahagiaan, menentukan upgrade skill yang mau ditingkatkan di sebelah mana. Oke, selanjutnya adalah mencoba untuk mengalihkan nih energi konsumtifnya ke energi produktif. Karena jujur ya, euforia di awal bulan atau di awal gajian itu pasti akan membuat kita jauh lebih bergelora atau lebih bergairah untuk energi-energi konsumtif. Baik sekedar makan di luar atau misalnya malas masak jajan dibawa pulang ke rumah atau sekedar healing jalan-jalan tipis yang pastinya setiap kita keluar itu akan ada cost atau biaya yang pasti akan keluar juga.
Memilih untuk tidak keluar di awal-awal minggu gajian menurut Bun Ai lumayan produktif ya. Karena kita tuh jadi terhindar dari sifat yang seolah-olah uang kita tuh banyak padahal belum juga banyak yang dibayarin. Jadi Bun Ai lebih kayak selesai bayar iuran misalnya, urusan sekolah anak-anak, terus misalnya urusan sedekah itu udah beres, baru deh minggu kedua atau minggu ketiga Bun Ai memutuskan untuk belanja bulanan atau mau self reward juga nggak ada masalah. Jadi cara yang kedua itu ya. Yang pertama tadi apa? Evaluasi anggaran teman-teman semuanya, bikin lorong-lorongnya. Kira-kira untuk bulan kemarin yang paling banyak di bagian apa nih? Kalau dana tak terduga berarti mau nggak mau di bulan ini dana tak terduganya bisa kita tambahin lagi untuk nominalnya. Nah yang kedua, coba mengalihkan dulu nih energi konsumtif ke energi produktif. Nah kalau di media atau belanja online, cara ngalihinnya gimana Bun Ai? Kalau Bun Ai pribadi itu lebih sering kayak ide masak, ide bikin bekal, ide mengatur rezeki, ngatur uang. Jadi nontonnya tuh hal-hal yang memang produktif. Kalau nontonnya yang konsumtif itu jujur ya, Bun Ai pribadi aja pasti masih sering kegoda. Nah kalau teman-teman lumayan kuat sih ya nggak apa-apa. Selanjutnya yang ketiga adalah kita ini ngecekin dulu stok barang yang masih ada di rumah. Jangan sampai kita jadi double. Udah punya kecap, beli kecap lagi. Masih ada saus tomat, beli saus tomat lagi. Jadi kalau bisa biarin aja nih supermarket yang nyetok, kita tetap dapat barang baru di setiap pemakaian kita. Jadi jangan terlalu stok banyak banget meskipun kita butuhnya itu banyak ya. Karena kalau misalnya nanti udah terlalu stok banyak, terus misalnya anggarannya itu 800.000, kepakainya udah sampai 700.000, sisanya cuma 100.000, itu calon-calon over budget ya teman-teman. Jujur ya, Bun Ai tuh dulu waktu zamannya Abang Rafa itu sering banget stok apalagi kebutuhan anak-anak. Dengan pemikiran nanti juga habis. Iya bener banget sih nanti juga habis. Tapi ujung-ujungnya apa? Misalnya contoh, kita punya budget untuk si minyak di bulan ini 2 liter atau 4 liter. Kita beli jadi 10 liter. Apakah di bulan depan itu kita mastiin diri kita bisa nabung si anggaran minyak? Itu ternyata enggak. Kita jadi beliin ke kecap, kita beliin ke sabun, yang ujung-ujungnya kita juga ya sama-sama aja budgetnya. Nah manusia itu kan memang ditakdirkan adaptif. Jadi kalau nggak ada itu kita pasti berpikir untuk mencari substitusinya atau penggantinya. Makanya kalau Bun Ai pribadi itu membagi komponen pengeluaran menjadi kewajiban, kebutuhan pokok dan keinginan pokok. Dimana kalau ternyata saat bulan tersebut kewajibannya udah over alias akan ada sumbangan yang udah diprediksi banyak, patungan yang masuk juga listnya udah banyak, maka Bun Ai akan ngekat komposisi di keinginan pokok. Nah ini tuh video Bun Ai lagi ngerapihin belanja ya. Jadi kalau ditanya Bun Ai udah belanja belum sih? Sebenarnya udah belanja. Bun Ai udah belanja duluan ya di agen, itu habisnya sekitar berapa? Nanti Bun Ai spill sama teman-teman. Cuman emang nggak di videoin waktu belanjanya sama belanja bulanannya. Kenapa? Ya karena emang Bun Ai jujur suka kelewat aja gitu untuk videoin. Nah kembali lagi nih, siapa yang ibu-ibu di sini tim bekal yang anaknya harus bawa bekal? Coba sharing di kolom komen. Oke, sambil nungguin teman-teman sharing, Bun Ai ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe. Semoga channel ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan teman-teman gak pernah bosan untuk berkunjung ke channel keluarga Bun Ai. Jangan lupa juga tinggalkan komentar supaya Bun Ai jauh lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, ternyata banyak ya tim bekal ya. Nah, kalau tim bekal memang kita harus punya meal plan dulu nih untuk bikin bekal. Kenapa? Karena Bun Ai ngerasain banget. Itu sorry ya tangannya Baby Agni, Bun Ai lagi videoin dia pengen minta difoto. Oke, jadi kalau untuk bekal kita sebenarnya komposisinya tuh bisa masuk ke belanja mingguan ya. Bisa masuk ke belanja mingguan dan sebagiannya masuk ke belanja bulanan. Nah ini Bun Ai beli Mr. Marshall itu dapat gratis pembersih lantai. Jadi sebenarnya banyak juga kalau Bun Ai pas lagi promo, Bun Ai gak ragu untuk berganti merek ya.
Oke, tips selanjutnya adalah setelah kita cek nih setiap barang yang habis, kira-kira kebutuhan setiap bulan tuh berapa, teman-teman harus lihat anggarannya. Apakah kalau kita beli semuanya secara langsung, ini anggarannya cukup? Kalau nggak cukup, maka caranya teman-teman ambil prioritas minggu. Contoh di minggu ini aku butuh sekitar 2 pouch untuk cairan cuci piring deh, maka yang dibeliin itu dulu teman-teman. Atau di minggu ini aku coba ganti ke deterjen saset dulu deh supaya jauh lebih hemat. Nah itu juga bisa. Jangan lupa ya untuk sasetannya bisa digunakan lagi sebagai daur ulang untuk UMKM. Nah ini Bun Ai alhamdulillah memang lagi balik ke deterjen saset sama pewangi saset. Nah setelah Bun Ai list semua yang habis, Bun Ai juga tuliskan prioritas minggu. Karena biasanya kalau belanja bulanan jujur Bun Ai tuh suka random aja sih. Misalnya belanja dulu di week 1, nanti week 2, week ketiga Bun Ai belanja tipis-tipis yang anggarannya paling cuman kayak 100.000 atau 150 ribuan. Dan setelah kita coba evaluasi anggaran di bulan lalu, kita alihkan energi konsumtif ke energi produktif di minggu-minggu awal gajian. Terus yang ketiga kita cek stok barang semuanya yang masih ada dan yang wajib dibeli untuk minggu ini. Maka PR selanjutnya bagi Bun Ai pribadi adalah menuliskan di buku besar. Jujur di tahun 2023 ini Bun Ai menggunakan planner buatan Bun Ai sendiri, alias Bun Ai nggak gunain financial planner yang ada. Terus Bun Ai nggak pakai agenda planner yang ada. Ini Bun Ai cuman kayak pakai buku. Terus Bun Ai hias-hias semaunya Bun Ai aja. Alhamdulillah ternyata jauh lebih konsisten dan jauh lebih bersemangat teman-teman. Nah ini list belanjaan Bun Ai yang kemarin udah Bun Ai belanjain. Tinggal Bun Ai tulis lagi aja, ulang di dalam buku. Nah di sini tuh Bun Ai kayak bakal ngeliat nih kira-kira cemilan anak habisnya berapa ya, untuk kebutuhan rumah berapa, susu anak berapa. Tuh lihat ya, Bun Ai panjang banget. Tapi pas ditulis dijadiin satu tuh jadi kayak simple. Kayak cemilan kan Bun Ai jadiin satu, misalnya habisnya berapa, 45.000. Nah cemilan anak-anak itu emang PR banget. Kalau dulu Bun Ai sering banget stok cemilan anak, tapi pas anaknya 3 kayaknya untuk cemilan gak terlalu Bun Ai stok. Soalnya di stok untuk 1 minggu malah habis untuk 2 hari. Gak apa-apa sih sebenarnya ya, selama rezekinya ada, budget yang gak over budget, insya Allah anak-anak sehat alhamdulillah. Tapi sayangnya kalau udah kebanyakan nyemil makannya jadi kurang. Makanya Bun Ai gak terlalu stok banyak untuk cemilan. Nah lihat ya, jadi untuk budgeting September Oktober itu Bun Ai bikin sendiri. Bun Ai udah tulisin total income-nya berapa, total kewajibannya berapa, sisa gaji bersihnya berapa. Siapa nih yang di sini belum tahu cara ngitung gaji bersih? Ayo coba tulis di kolom komen ya. Kalau Bun Ai itu jadi sesuatu yang wajib setiap bulan harus tahu jumlah gaji bersih ya teman-teman. Karena jujur gaji bersih ini tuh bakal jadi kayak acuan tersendiri Bun Ai untuk lebih menggunakan sisanya tuh lebih bijaksana nih. Nanti untuk kebutuhan sayuran, kebutuhan yang lain-lain gitu ya. Oke, jadi ini Bun Ai udah lisin semua yang udah Bun Ai belanjain, alhamdulillah udah Bun Ai pindahin. Nanti tinggal selanjutnya ini sebelahnya kolomnya adalah review pengeluaran hariannya Bun Ai. Nah, apakah Bun Ai setiap hari nyatet? Jawabannya sih enggak. Bun Ai biasanya nyatetnya tuh di handphone dulu ya, di easy notes. Terus udah gitu nanti Bun Ai pindahin. Bun Ai nggak menggunakan aplikasi apapun ya yang kayak kantong-kantong belanja, enggak. Nggak tahu kenapa Bun Ai lebih nyaman untuk nulis. Karena menurut Bun Ai kalau nulis tuh bisa jadi yang dibaca lagi, jadi ilmu lagi. Tapi kalau teman-teman nyaman pakai aplikasi keuangan itu nggak ada masalah sama sekali. Nah itu sebelahnya adalah anggaran sayur yang belum semua. Jadi Bun Ai belum stok sayuran banget karena memang kondisi kesehatan kan lagi on off nih. Takutnya Bun Ai stok malah nanti nggak masak, jadi ujung-ujungnya over budget kiri dan kanan. Nah sebelumnya di sini juga Bun Ai mau bikin meal plan untuk bekal sayuran sama protein. Biasanya Bun Ai kalau bikin meal plan kayak gitu, jadi nggak yang dibikin Senin. Misalnya sayurnya apa, proteinnya apa, itu enggak. Tapi Bun Ai bikinnya kayak nomor 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya. Kalau nanti udah dimasak tinggal dicoret aja. Nah, gimana nih teman-teman di awal bulan? Masih semangat nggak untuk ngatur gajinya? Kalau masih semangat, coba tulis di kolom komentar kira-kira hal apa yang membuat semangat. Kalau kayaknya aku bakalan kurang deh Bun Ai, coba tulis juga di kolom komen supaya nanti kita bisa menyemangati bersama-sama. Oke, sekian nih video dari Bun Ai. Bun Ai lanjut mau rapihin Abang Bima yang mau ke sekolah. Alhamdulillah hari ini adalah hari batik, jadi dua-duanya pakai baju batik. Terima kasih yang sudah menyaksikan video Bun Ai dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.